Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya akan mempresentasikan tentang anggaran parsial pada mata kuliah anggaran bisnis dengan dosen pengampu Ibu Pustika Ayu Ningpuri SEM SIM oleh Erna Windaryati dengan NIM 22010721199. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu anggaran. Definisi anggaran adalah perencanaan yang rinci untuk masa depan yang dinyatakan secara kuantitatif dan lebih spesifik, memperlihatkan bagaimana sumber daya didapat dan digunakan pada periode tertentu dengan mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Sedangkan anggaran parsial adalah anggaran yang terdiri dari satu jenis atau kelompok kegiatan tertentu saja, anggaran biaya pemasaran saja, anggaran biaya administrasi saja. Anggaran induk atau master budget adalah anggaran yang menggabungkan keseluruhan rencana organisasi. Anggaran induk merupakan kelompok anggaran parsial yang memiliki hubungan erat dan terintegrasi satu dengan lainnya dan dijadikan dasar untuk operasi perusahaan di dalam suatu periode di masa mendatang. Anggaran parsial yang membentuk anggaran induk terdiri dari beberapa anggaran. 1. Anggaran penjualan. 2. Anggaran produksi. 3. Anggaran pembelian bahan. 4. Anggaran biaya tenaga kerja. 5. Anggaran biaya overhead. 6. Anggaran biaya pemasaran. 7. Anggaran biaya administrasi dan umum. 8. Anggaran rugi laba. Dan 9. Anggaran neraca. Pada kali ini kita akan membahas tentang anggaran parsial dengan subbagiannya yaitu cuman anggaran penjualan, anggaran produksi, dan anggaran pembelian bahan. 1. Anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah rencana kerja perusahaan di masa mendatang pada suatu kurun waktu tertentu di bidang penjualan produk perusahaan. Anggaran penjualan merupakan anggaran yang merencanakan penjualan secara terinci tentang penjualan perusahaan dalam periode yang akan datang. Isinya adalah tentang rencana, tentang penjualan suatu produk, jumlah atau kuantitasnya, dan harga jual produk tersebut untuk periode yang akan datang. Anggaran penjualan adalah anggaran yang disusun pertama kali sebelum anggaran-anggaran lain. Kenapa demikian? Jawabannya ada pada manfaat penjualan. Manfaat anggaran penjualan adalah 1. Sebagai dasar penyusunan anggaran. Anggaran penjualan dijadikan sebagai dasar penyusunan anggaran karena anggaran penjualan mempengaruhi penyusunan lain yang akan dibuat. Yang kedua, menjadi ujung tombak dalam mencapai tujuan perusahaan dalam memperoleh laba. Penjualan akan menghasilkan pendapatan bagi perusahaan apabila pendapatan besar dari biaya, maka perusahaan akan memperoleh laba. Laba itulah yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaannya. Apabila perusahaan sudah menargetkan penjualan dari anggaran penjualan, maka akan mudah bagi perusahaan untuk menyusun anggaran-anggaran lain. Karena alasan itulah anggaran penjualan menjadi ujung tombak dalam mencapai tujuan perusahaan, terutama dalam menghasilkan laba. Menyusun anggaran penjualan. Anggaran penjualan bisa dibuat untuk 1 bulan, 1 triwulan, 1 semester, dan 1 tahun. Seperti definisi penjualan tadi, anggaran penjualan berisikan jenis produk yang akan dibuat anggaran penjualannya, jumlah unit yang akan dijual, harga jual, dan barulah diketahui berapa total penjualan untuk masing-masing produk yang akan dianggarkan. 2. Anggaran produksi. Definisi produksi adalah anggaran yang disusun oleh perusahaan untuk menentukan jumlah barang jadi yang harus diproduksi oleh perusahaan. Tujuan anggaran produksi. 1. Untuk menunjang kegiatan penjualan sehingga barang dapat disediakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Yang kedua, menjaga tingkat persediaan yang memadai, artinya tingkat persediaan yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Yang ketiga, mengatur produksi sedemikian rupa sehingga biaya-biaya produksi barang yang dihasilkan akan seminimal mungkin.
Data yang diperlukan untuk menyusun anggaran produksi adalah 1. Estimasi jumlah unit barang jadi yang akan dijual pada periode mendatang. Yang kedua, estimasi jumlah persediaan barang jadi pada akhir periode anggaran. Yang ketiga, estimasi jumlah persediaan barang jadi di awal periode anggaran. Dan perlu diingat bahwa persediaan akhir di akhir periode sama dengan persediaan awal di awal periode. Yang ketiga, anggaran bahan baku. Bahan baku adalah salah satu komponen utama dalam kegiatan produksi. Untuk menjaga kelancaran produksi, harus dipertimbangkan secara matang mengenai tersedianya bahan baku agar dapat memenuhi kebutuhan produksi jangka pendek maupun jangka panjang. Penyusunan anggaran bahan baku didasarkan atas anggaran produk. Berdasarkan anggaran produk itulah disusun anggaran bahan baku. Biaya produksi sama dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi suatu produk dari bahan baku menjadi barang jadi. Oleh karena itu, ketika perusahaan memproduksi suatu produk, berarti perusahaan tersebut harus mengeluarkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Di perusahaan manufaktur, ada 3 jenis persediaan yang selalu dilakukan, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Setelah menentukan jumlah unit barang jadi yang dianggarkan produksi berikutnya, perusahaan harus menghitung berapa jumlah unit dan berapa bahan baku yang diperlukan untuk menunjang kegiatan produksi dalam satu periode. Oleh karena itu, untuk menyusun anggaran, ada 2 anggaran yang harus dipersiapkan, yaitu anggaran pemakaian bahan baku dan anggaran pembelian bahan baku. A. Anggaran pemakaian bahan baku. Anggaran pemakaian bahan baku bertujuan untuk mengetahui berapa bahan baku yang dibutuhkan untuk diproduksi dan menganggarkan berapa total biaya bahan baku untuk produksinya. Anggaran bahan baku menyajikan akan kuantitas dan biaya bahan baku yang dikeluarkan untuk memproduksi barang jadi. Informasi tentang barang jadi yang akan diproduksi dapat dilihat dari anggaran produksi, sedangkan jumlah kebutuhan yang diperlukan untuk memproduksi barang jadi dapat diperoleh perusahaan dengan mengalihkan tingkat produksi dengan standar kebutuhan bahan baku per unit barang jadi. Standar tersebut digunakan untuk menentukan jumlah bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi 1 unit barang jadi. Yang B, anggaran pembelian bahan baku. Setelah mengetahui jumlah bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi barang jadi, perusahaan harus menentukan banyaknya bahan baku yang akan dibeli dalam suatu periode anggaran. Jumlah bahan baku yang akan dibeli pada suatu periode anggaran dapat diketahui dengan menyusun anggaran pembelian bahan baku. Selain itu, anggaran pembelian bahan baku juga memperlihatkan perkiraan bahan baku per unit dan total nilai dalam satuan moneter. Pada dasarnya, informasi akan diperoleh untuk menyusun anggaran pembelian bahan baku hampir sama dengan pemakaian bahan baku. Bedanya ini untuk membeli. Jumlah bahan baku yang ingin dibeli dapat diketahui setelah memperhatikan beberapa faktor-faktor sebagai berikut. 1. Jumlah bahan baku yang diperlukan untuk kegiatan produksi. Yang kedua, jumlah bahan baku yang ingin disimpan oleh perusahaan di akhir periode. Yang ketiga, jumlah bahan baku yang tersedia di awal periode. Untuk memudahkan kita menyusun anggaran penjualan, anggaran produksi, dan anggaran bahan baku, dapat kita ambil contoh pada PT atau perusahaan aksi. PT atau perusahaan aksi adalah perusahaan yang membuat atau memproduksi pakaian, sepatu, celana, rok, dan sendal. Berikut data penjualan 1 bulan terakhirnya. Kita bisa lihat pada anggaran penjualan. Anggaran penjualan yaitu dasar untuk menyusun anggaran penjualan, dan anggaran lainnya adalah ramalan penjualan atau sales forecast.
Anggaran penjualan sama dengan ramalan penjualan dikali unit harga. Anggaran penjualan pada PT AC Permata Sejahtera per 1 Mei sampai 31 Mei 2023. Ramalan penjualannya baju 700 unit dengan harga jual 130.000, totalnya 91 juta. Celana 750 unit dengan harga jual 170.000, totalnya 12 juta 500.000. Rok 400 unit dengan harga jual 110.000, totalnya 44 juta. Sepatu 650 unit dengan harga jual 210.000, totalnya menjadi 136.500.000. Sendal 900 unit dengan harga jual 100.000, totalnya 90 juta. Jadi jumlah yang perkiraan produk yang diproduksi penjualannya adalah sebesar 3.400 unit. Dari total keseluruhannya sama dengan 489 juta. Yang kedua, anggaran produksi. Anggaran produksi sama dengan unit anggaran penjualan ditambah unit taksiran persediaan akhir dikurangi unit persediaan awal. Anggaran produksi pada PT AC Permata Sejahtera per 1 Mei sampai 31 Mei 2023. Produk baju. Rencana yang akan dijual 700 unit ditambah taksiran persediaan akhir 75, jadi total kebutuhannya menjadi 775 dikurangi stok awal atau persediaan awal 50, jadi jumlah produksi 725 pada produk baju, pada produk celana. Rencana yang akan dijual sebanyak 750 unit ditambah taksiran persediaan akhir 100 unit, jadi total kebutuhan 850 dikurangi stok awal atau persediaan awal 100 unit, jadi jumlah produksi 750. Pada produk rok, rencana yang akan dijual 400 unit dengan ditambah taksiran persediaan akhir 50, jadi total kebutuhan 450 dikurangi stok awal atau persediaan awal 150, jadi jumlah yang diproduksi menjadi 300 unit. Produk sepatu, rencana yang akan dijual 650 unit ditambah taksiran persediaan akhir 50, jadi total kebutuhan 700 unit dikurangi stok awal atau persediaan awal 50, jadi jumlah produksinya 650 unit. Sedangkan pada sendal, rencana yang akan dijual 900 unit ditambah taksiran persediaan akhir 100 unit, jadi total kebutuhan 1000 unit. Dikurangi stok awal atau persediaan awal 100, jadi jumlah produksi 900 unit. Yang ketiga, anggaran kebutuhan bahan baku. A. Anggaran pemakaian bahan baku. Anggaran pemakaian bahan baku disusun berdasarkan biaya standar atau banyaknya unit bahan yang diperlukan untuk memproduksi 1 unit barang jadi. Pemakaian bahan baku sama dengan unit bahan baku dikali harga per unit. Kita lihat di sini anggaran pemakaian bahan baku pada PT AC Permata Sejahtera per 1 Mei sampai 31 Mei 2023. Bahan yang digunakan adalah kain, karet, dan kanvas. Pada kain, bahan yang digunakan 3.500 meter dengan biaya bahan 20.000. Jadi biaya pemakaiannya adalah 3.500 dikali 20.000 sama dengan 70 juta. Pada karet, bahan yang digunakan 300 kilo, sementara biaya bahannya 15.000. Jadi biaya pemakaian bahannya 300 dikali 15.000 menjadi 4.500.000. Pada kanvas,
bahannya 300 meter dengan biaya bahan 50.000. Jadi biaya pemakaian bahan 300 dikali 50.000, 1.250.000. Jadi total biaya pemakaian bahan dari ketiga bahan tersebut adalah 75.750.000. Yang B, anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku disusun berdasarkan anggaran produksi persediaan awal dan taksiran akhir. Jadi, anggaran pembelian bahan baku, pembelian bahan anggaran produksi ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Bisa kita lihat di sini anggaran pembelian bahan baku pada PT AC Permata Sejahtera per 1 Mei sampai 31 Mei 2023. Kita lihat bahan yang digunakan kain, karet, dan kanvas. Kebutuhannya kain 3.500 ditambah persediaan akhir 150, jadi total kebutuhannya adalah 3.650. Sedangkan stok kebutuhan dikurangi stok awal sama dengan pembeliannya menjadi 3.350 dikalikan dengan harganya 20.000, jadi nilai pembelian 67 juta. Pada karet kebutuhannya 300 unit ditambah persediaan akhir 25, jadi total kebutuhan 3.325 dikurangi stok awal 50, jadi pembelian yang diperlukan yaitu pada karet 275 dikali dengan harga 15.000, jadi nilai pembeliannya 4.125.000. Pada kanvas kebutuhannya 300 unit ditambah persediaan akhir 25, di total kebutuhannya 325 dikurangi stok awal 50, di jumlah pembelian yang diperlukan yaitu 275 dikali dengan harga 50.000, jadi nilai pembeliannya 13.750.000. Total akhirnya dari anggaran pembelian bahan baku yaitu 84.875.000. Demikian presentasi tentang anggaran parsial pada mata kuliah anggaran bisnis. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.